Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 8 yang ibu sayangi dan juga ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya, dan juga semoga kalian selalu semangat untuk tetap belajar meskipun kalian belajar di rumah. Tapi insya Allah sebentar lagi kita akan tatap muka ya. Semoga kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran selama kita proses belajar ini, supaya nantinya kita bisa segera melaksanakan tatap muka juga. Oke anak-anak, hari ini bertemu dengan Bu Meli ya. Kita akan melanjutkan membahas bab 4 ya. Kalau kemarin sudah membahas tentang struktur dari akar, batang, daun, buah dan biji, kemudian transportasinya. Sekarang kita akan membahas tentang respirasinya atau pernafasan dan juga proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi simak terus pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ya sampai akhir video nanti. Harapkan kalian konsentrasi menyimak dan juga kalau ada yang perlu dicatat, kalian catat. Jadi harus persiapkan alat tulis dan juga buku catatan serta buku paket kalian ya. Simak terus pembelajaran kali ini dan jangan lupa untuk berdoa supaya kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjut di bab keempat. Submaterinya adalah respirasi dan fotosintesis pada tumbuhan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk kita sama-sama mencegah penyebaran atau penularan dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup baru, ya, yaitu 5M. M yang pertama adalah memakai masker dengan baik dan benar. M yang kedua, menjaga jarak. M yang ketiga, mencuci tangan. M yang keempat, menghindari kerumunan. Dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Baik anak-anak, untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini, kompetensi dasar pengetahuan 3.4 menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai manfaatnya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Dan kompetensi keterampilannya 4.4 melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan tumbuhan, serta menghasilkan ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur tersebut, misalnya desain bangunan. Sehingga nantinya akan tercapai tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, diharapkan siswa dapat menjelaskan proses respirasi atau pernafasan pada tumbuhan, serta menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, kita ke yang pertama yaitu respirasi terlebih dahulu. Respirasi pada tumbuhan, ya. Respirasi adalah proses bernafas pada tumbuhan meliputi 2 tahap, ya. Jadi respirasi itu adalah proses bernafas atau pernafasan pada tumbuhan. Jadi tidak hanya manusia saja atau hewan saja yang bernafas, tapi tumbuhan juga bernafas. Nah, tahapannya itu ada 2. Yang pertama ada pertukaran gas dan yang kedua ada respirasi sel. Ya, kita bahas yang pertukaran gas dulu. Nah, pertukaran gas ini prosesnya adalah dengan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui alat pernafasan, ya, alat pernafasan pada tumbuhan. Pernafasan atau pertukaran gas ini secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Ya, difusi itu adalah perpindahan zat dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Ya, jadi proses pernafasannya secara keseluruhan menggunakan sistem difusi. Nah, oksigen itu masuk secara difusi melalui ruang antar sel, ya, dinding, membran sampai ke selnya itu. Nah, transport oksigen dan karbon dioksida antara ruang antar sel dan lingkungan luar juga dengan proses yang namanya difusi tadi. Ya. Jadi pertukaran gas ini mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, yang selanjutnya adalah dengan respirasi sel, ya. Respirasi sel itu adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi.
Ya, respirasi sel ini biasanya terjadi di mitokondria. Nah, sebelumnya kalian kan sudah pernah membahas struktur-struktur sel, ya kan? Nah, itu ada mitokondria dan lain-lain. Yaitu kalian sudah pelajari di kelas 7. Nah, senyawa dari senyawa kompleksnya itu tadi bisa berupa karbohidrat, lemak, dan juga bisa berupa protein. Energi hasil dari respirasi ini digunakan untuk aktivitas metabolisme, ya. Jadi untuk metabolisme dan juga untuk pernafasan di dalam tumbuhannya. Oke, alat-alat untuk respirasi pada tumbuhan. Yang pertama ada stomata. Stomata ini terdiri atas celah atau lubang yang dikelilingi oleh 2 sel penjaga. Ya, letaknya itu ada di permukaan daun. Terus tempat pertukaran gas pada pertumbuhan. Jadi stomata ini merupakan tempat pertukaran gas pada pertumbuhan. Terus sel penjaga itu mengatur untuk membuka dan menutupnya stomata. Ya, membuka dan menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh kandungan air dan juga ion kalium pada sel penjaganya tadi. Ya. Terus ada alat-alat respirasi yang kedua ada lentisel. Lubang-lubang kecil yang ada pada permukaan batang pada tumbuhan yang dijumpai dalam jumlah yang sangat banyak pada bagian batang tumbuhan dewasa. Itu adalah pengertian dari lentisel. Jadi dia berupa lubang-lubang kecil yang berada di permukaan batang. Kemudian ada rambut akar, ya. Sel rambut akar selain berfungsi untuk menghisap air dan mineral tanah, juga berfungsi untuk mengambil oksigen dari tanah, ya, untuk nanti dibawa ya ke daun sebagai bahan untuk fotosintesis. Nah, beberapa tumbuhan itu memiliki alat pernafasan atau respirasi yang khusus. Contohnya di sini ada pohon bakau, memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah. Kemudian pohon beringin dan juga anggrek yang memiliki akar gantung, ya, ini bisa sebagai alat respirasi atau pernafasannya. Kemudian enceng gondok, ya, dan juga kangkung memiliki rongga udara yang ada atau letaknya di batang, ya. Nah, selanjutnya adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik atau karbohidrat dengan bantuan sinar matahari. Ya, jadi karbohidrat kalian sudah ketahui ya bahwa itu adalah sumber energi bagi setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi tumbuhan juga memerlukan makan. Nah, makan dari tumbuhan itu diproduksi dari proses yang namanya adalah fotosintesis. Di mana fotosintesis ini membentuk bahan organik atau membuat suatu bahan organik yang memiliki kandungan karbohidrat. Nah, biasanya fotosintesis ini dibantu oleh sinar matahari, ya, sebagai pusat dari sistem tata surya, sebagai sumber energi bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sinar matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, proses fotosintesis ini berlangsung dengan 2 tahap anak-anak. Yang pertama ada reaksi terang. Reaksi terang itu terjadi di grana kloroplast, ya. Kemudian perubahan energi matahari menjadi energi kimia. Terus terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan juga oksigen. Kemudian proses yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi gelap itu terjadi di stroma pada kloroplasnya. Nah, karbon dioksida dan hidrogen itu berkaitan dengan bantuan energi kimia hasil reaksi terang yang membentuk glukosa. Selanjutnya, reaksi kimia untuk proses fotosintesis. Seperti kita tahu bersama bahwa proses fotosintesis itu memerlukan bahannya adalah air, ya. Reaksi kimianya atau kita tuliskan 6H2O dan juga membutuhkan karbon dioksida, ya, atau 6CO2.
Ya, kemudian air dan karbon dioksida ini dibantu oleh cahaya matahari dan juga klorofil sehingga menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan juga menghasilkan 6O2 atau oksigen. Jadi, kesimpulannya, proses fotosintesis ini adalah pembuatan makanan dengan bahan dasarnya adalah air dan juga karbon dioksida, kemudian dibantu oleh cahaya matahari dan juga klorofil sehingga menghasilkan glukosa dan juga oksigen sebagai bahan makanan atau cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi adanya fotosintesis ini? Ya, seperti kita tahu, fotosintesis itu terjadinya atau terbentuknya itu adalah pada sel-sel yang memiliki klorofil, ya, dan berlangsung di bagian mesofil daun. Jadi, tumbuhan yang bisa melakukan proses fotosintesis otomatis adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Siapa tumbuhan yang memiliki klorofil ini? Itu adalah tumbuhan hijau, ya, atau berwarna hijau, ya, yang otomatis dia punya daun karena proses fotosintesis ini berlangsung di bagian mesofil daun dan dia memerlukan yang namanya klorofil, ya. Nah, faktor yang mempengaruhi fotosintesis di sini ada 6, antara lain yang pertama adalah kadar karbon dioksida di udara atau CO2 di udara. Ya, jadi laju dari fotosintesis itu bisa meningkat seiring dengan naiknya kadar karbon dioksida di udara. Kan tadi memproses karbon dioksida, ya, kemudian menjadi karbohidrat untuk tumbuhan dan juga menjadi oksigen yang disebarkan ke makhluk hidup yang lain, ya. Nah, semakin banyak kadar karbon dioksida di udara, maka laju dari proses fotosintesis ini juga semakin meningkat. Kemudian, kadar karbon dioksida yang terlalu tinggi itu juga dapat meracuni atau menyebabkan stomata itu menjadi tertutup, sehingga laju dari fotosintesis terganggu. Ya, jadi kalau kadar yang terlalu berlebihan itu juga bisa mengganggu proses fotosintesis karena dia bisa meracuni atau menyebabkan stomata menjadi tertutup. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor suhu, ya. Peningkatan suhu hingga titik tertentu dapat meningkatkan laju fotosintesis karena kalau suhunya hangat berarti otomatis intensitas mataharinya juga tinggi, ya. Itu bisa membantu dari proses fotosintesis. Tapi kalau suhu yang terlalu tinggi itu juga bisa membantu atau bisa merusak metabolisme dari selnya, ya, atau mengganggu metabolisme sel. Karena kalau ya kalian bayangkan saja kalau tumbuhan, ya, kemudian ditaruh di tempat yang suhunya terlalu tinggi padahal dia bukan atau tidak cocok di tempat yang suhunya tinggi, maka akibatnya biasanya dia akan layu, metabolismenya itu dia terganggu. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah cahaya, ya. Seperti kita tahu atau seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa fotosintesis itu memerlukan bantuan sinar matahari, ya. Nah, semakin rendah intensitas cahaya, maka semakin rendah pula laju dari fotosintesis itu, ya. Jadi kalau kurang cahaya matahari, ya proses fotosintesisnya jadi berkurang juga, ya, tumbuhnya akan menjadi lambat juga. Nah, kemudian peningkatan secara terus-menerus itu akan menyebabkan terjadinya fotosintesis secara terus-menerus juga. Jadi kalau tadinya tidak dikenaikan cahaya, kemudian kalian tingkatkan atau intensitas cahayanya kalian tingkatkan, lama-kelamaan laju dari pertumbuhan fotosintesisnya juga akan semakin meningkat. Ya, jadi itulah kenapa fotosintesis sangat memerlukan yang namanya cahaya. Ya. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah air, ya. Jika tidak tersedia air yang cukup, maka pembentukan karbohidrat itu bisa terganggu. Ya, karena fotosintesis itu memerlukan air untuk dia bisa memproduksi makanan atau untuk bisa berproses, ya.
Jadi kalau airnya sedikit, maka pembentukan karbohidratnya juga akan terganggu. Ya, atau pembuatan makanan bagi tumbuhan juga akan terganggu. Ya, misalnya kok tumbuhan tidak cocok di tempat yang kering, tapi di situ airnya tidak ada, gitu ya, kering, maka ya pertumbuhannya juga pasti akan terganggu atau bisa saja dia mati karena tidak cocok. Jadi kalau terlalu sering disiram, juga kalau misalkan tumbuhannya tidak cocok untuk sering disiram, misalnya kaktus, ya efeknya juga dia akan mati, metabolismenya juga akan terganggu. Jadi kadarnya disesuaikan dengan jenis tumbuhannya. Kemudian faktor yang mempengaruhi fotosintesis selanjutnya adalah kadar dari oksigen atau kadar O2, ya. Nah, kadar O2 ini ya juga membantu dari proses fotosintesis, ya. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah kandungan hara di dalam tanah. Seperti kita tahu, ya, unsur hara itu sangat berperan penting dalam pertumbuhan dari suatu tumbuhan, ya. Kalau kandungan hara dalam tanahnya itu bagus, ya, maka proses fotosintesis yang berlangsung juga bisa terjadi dengan cepat atau dengan baik, ya, karena adanya dukungan dari kandungan hara yang ada di dalam tanah, ya. Jadi itu dia faktor-faktor yang bisa mempengaruhi fotosintesis. Ada kadar karbon dioksida di udara, suhu, cahaya, air, kadar oksigen, dan kandungan hara di dalam tanah. Oke, itu dia anak-anak materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tadi Ibu sudah bahas tentang respirasi atau pernafasan di dalam tumbuhan. Ya, kalian juga sudah tahu alat-alat untuk respirasinya itu seperti apa. Ya, terus respirasinya tadi ada pertukaran gas, kemudian ada respirasi sel. Terus yang selanjutnya Ibu juga sudah menjelaskan tentang fotosintesis, ya, pembentukan karbohidrat atau bahan makanan bagi tumbuhan, ya, yang memerlukan bantuan dari sinar matahari. Tadi juga kalian sudah tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis. Kemudian kita juga sudah bahas, atau kita juga sudah tahu bahwa fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan yang memiliki sel-sel berupa klorofil, ya, dan berlangsung di bagian mesofil daun, gitu ya. Jadi itu dia anak-anak yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pelajari lagi, ya, kalian ulang lagi video yang sudah Ibu tayangkan ini. Kemudian materi PowerPoint-nya kalau perlu kalian catat, tapi semua udah ada di buku, ya. Terus jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian, minum vitamin, olahraga yang teratur, dan juga tetap selalu berdoa supaya kita sama-sama diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.